cerita Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Sewaktu Siti Fatimah katanya dan guru meninggal lain, istri Sayyidina Ali, Abu Dzar berbicara dengan kubur. Kubur niki dia berbicara, Abu Dzar. Wahai kubur, saya akan bawakan kamu pada saat ini seorang anak Nabi, anak Rasul akan masuk di perutmu. Kamu harus sambut dia dengan hormat, bagus. Ini Fatimah binti Rasul yang datang. Apa jawab kubur didengar oleh Abu Dzar? Ya, jawab kubur itu menjawab suara Abu Dzar, ma'ana maudhi'u hasabin wala nasab. Saya bukan tempatnya orang yang punya keturunan tinggi, anak Nabi, anak Rasul, anak raja, anak itu saya tidak pedulikan. Ana maudhi'un amalus soleh, katanya. Saya tempat orang yang selalu beramal amal ibadah yang bagus. Ini sebabnya Al-Quran mengatakan innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulan. Orang-orang macam belum kita ini. Pas ada waktu kita sholat, pas ada perayaan pengajian Isra Mi'raj kita datang menghadiri, karena liqa pertemuan pelungguh pada hari ini diistilahkan oleh Nabi SAW, kita duduk di taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah riyadul jannah. Tempat kita duduk di musola ini taman surga, akan membawa kita sendiri nanti ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza maratu bi majalisil dzikri farta'u majasil ilmi, idza maratum bi riyadil jannah farta'u. Qulna ya Rasulullah ma riyadil jannah? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam majalisul ilmi, majelis ilmu. Okay. Karena kalau ada pengajian pasti kita dengar, kita dengar, kita perhatikan, itu kan. Itu sebabnya kubur itu menjawab, ana mau dia amalus soleh. Saya tempatnya orang-orang yang selalu beramal kebaikan, bagus. Ya, pala yanju minni, katanya. Tidak ada orang yang bisa selamat di perutku itu illa man kasura khairu, kecuali orang banyak mengerjakan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak rajin ibadah, baru dia selamat, katanya. Wa salima qalbuhu, hatinya juga bagus, tidak pernah dengki, tidak pernah hasad, tidak pernah hasud, tidak pernah riya, tidak pernah takabur. Wasalima qalbu, hati ini terus dipelihara dia. Ya, dipelihara. Itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hadisnya itu, likulli syai'in saqalah wa saqalatul qulub zikrullah. Setiap sesuatu itu ada pembersihnya. Pembersih hati zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca Al-Quran, baca hauqalah, baca selawat, baca tarekat hizib Nahdlatul Watan, baca hizib Nahdlatul Watan, baca Al-Barzanji. Banyak diajar kita oleh Bapak Maulana Syekh tentang cara kita membersihkan hati. Baca Quran, baca tasbih, baca tahmid, baca takbir, baca tahlil. Itu cara orang membersihkan hati kita itu supaya bersih. Wasalima qalbuhu, hati-hatinya itu bersih. Kalau dibawa ke tempat saya, insya Allah saya akan hormati. Bukan tempatnya di dalam
perut saya itu menghormati orang punya keturunan tinggi, tidak. Sehingga Nabi SAW berkata kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, kamu harus mengerjakan amal soleh, rajin ibadah, rajin segala-galanya, karena saya tidak berani memberikan pertanggungjawab di hadapan Allah untuk mukmin. Karena nanti pada hari kiamat nafsi-nafsi, ya, nafsi-nafsi disuruh Nabi merintahkan istri beliau itu Siti Aisyah, silahkan rajin ibadah. Aku tidak berani memberikan pertanggungjawab kepadamu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya walaupun anak Nabi katanya kubur itu saya tidak pedulikan. Anak raja saya tidak pedulikan. Siapa-siapa pokoknya. Kecuali orang yang selalu mengerjakan amal-amal yang diperintah kita oleh Nabi kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua, artinya yang tadi hatinya tidak pernah hasad, tidak pernah dengki, gitu kan? Wala tahasadu, wala tabaghadu, wala tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana. Yang tidak pernah hasad. Sehingga di dalam wasiat Bapak Maulana Syekh mengatakan tentang hasad, tentang ujub, tentang takabur, ada di dalam wasiat disebutkan. Apa kata beliau? Ujub, takabur, riya dan hasad perusak amal, perusak jasad. Kalau seorang berjiwa hasad, zahir batinnya semua fasad. Zahirnya juga rusak, batinnya juga rusak. Tidak ada gunanya. Wujuduhu ka'adami. Ada kelihatannya seolah-olah tidak ada. Tidak ada faedahnya soalnya kan. Badannya ada kelihatannya, tapi dia tidak beribadah. Kan gak ada gunanya. Dia hidup di dunia ini tanpa ibadah, luar biasa kan. Ruginya orang dan semua. Sehingga Tuhan mengatakan tadi itu, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu 'aishatan dhanka. Orang-orang yang mau berpaling menyebut aku, mengingat aku, wabil khusus inda shalah. Waktu sholat gak pernah ingat sembahyang, melalaikan sembahyang, okay? Melupakan sembahyang, tahu dia waktu tidak mau ibadah, ya. Makan minum dikerjakan, tapi kewajiban tidak mau sama sekali, ya. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang itu akan diberikan kehidupan yang paling susah. Enggak ada yang dimakan, enggak ada yang diminum. Kalau orang itu tidak mau ibadah. Kenapa kalau orang kafir Ustaz? Kan enggak ibadah orang kafir. Enggak sholat, enggak puasa, enggak mau mengerjakan yang bagus-bagus, bahkan yang jelek-jelek pun diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya sifat Rahman. Okay, sifat Tuhan bukan Rahman. Kalau Rahim itu khusus kepada orang mukmin. Kalau Rahman itu kafir juga diberi rezeki. Apalagi orang yang beriman. Okay. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam menawarkan kepada Tuhan, ya Tuhan, kalau orang kafir itu nggak usah dikasih rezeki. Tapi Tuhan tidak mengatakan, oh iya, ya, apa mungkin ya Ibrahim, aku menciptakan manusia tanpa rezeki. Kafir dia punya rezeki, bahkan dia lebih banyak rezekinya dengan orang mukmin. Dan karena di hadis Nabi SAW menjelaskan, dunia sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Termasuk konglomerat kaya luar biasa dia, tapi sebatas dunia. Jadi selesai dunia sudah selesai kekayaannya. Tapi kalau orang mukmin, ya, di dunia kita miskin, tapi di akhirat kita paling kaya di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan dimasukkan ke dalam surga abadan wa amadan. Enggak punya batas dia. Orang tidak akan mati di dalam surga. Hidup terus dia selama-lamanya.
Tapi kalau dunia, karena dunia ini ke darul imtihan, darul ibtila, cuma sementara. Kehidupan dunia sementara. Belum harus ingat dia kewajiban itu kan. Nanti pada satu saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikatnya Israel, malaikatul maut, sehingga orang kafir mau hidup kembali ke dunia kedua kali untuk memperbaiki amal-amal yang tidak pernah dikerjakan. Apa katanya? Rabbana ahyaitana sanatain wa amitana sanatain fa'tarafna bi dzunubina bal ila khurujin min sabil. Ya Allah, hidupkan kami 2 kali, matikan kami 2 kali. Kami tahu sudah kesalahan kami. Apakah ada jalan keluar? Ya Allah, kan enggak mungkin manusia sudah dimasukkan ke dalam kubur terus kembali lagi dia dikembalikan oleh Tuhan. Itu mustahil. Kapan kita dikembalikan? Nanti kumpul namanya mahsyar. Ya, mahsyar itu lembe tahu nama mahsyar. Tuan guru di mana mahsyar ini? Ba'dul qaul mengatakan Arafah. Padang Arafah, tempat pelungguh-pelungguh hukum di Arafah itu. Suatu hari. Dalam satu qaul mengatakan Palestina, tempat Nabi sholat sunat waktu dia Isra Mi'raj dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Itu daunah masyar. Tapi qaul yang rajah yang kuat itu Arafah. Luas di Arafah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid Palestina itu tidak terlalu besar, tapi pada malam itu luar biasa banyaknya malaikat yang sholat, banyaknya para jin sholat, banyaknya para manusia yang sholat, banyaknya para bernabi sholat, banyaknya para rasul sholat untuk menyambut kedatangan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.